Assalamualaikum pemirsa, berjumpa lagi dengan saya di Hijrah Channel dan APSMI. Hari ini pemirsa, saya berada di mana tempat dan letaknya Pesanggerahan Siak. Pesanggerahan Siak ini pemirsa tidak jauh dari istana. Dan lagi pemirsa, kita akan mengungkap di mana hubungan Pesanggerahan Siak ini dengan Kesultanan Langkat. Ingin lebih lanjut tahu pemirsa, ikuti terus penelusuran kami. Pemirsa, inilah Pesanggerahan Siak yang saya ceritakan tadi. Saat ini Pesanggerahan Siak ini cukup memprihatinkan pemirsa, di mana kondisinya sudah tidak terawat dan sudah terpaut usia. Jadi Pesanggerahan Siak ini ialah berada di lokasi antara Istana Darul Aman dan Darussalam. Jadi apa hubungan antara Siak dengan Langkat? Kita akan mengungkap sedikit bagaimana mereka punya hubungan pemirsa. Bahwasanya orang tua dari Sultan Musa ialah yang bernama Tengku Bainah, ialah anak dari Kesultanan Siak. Pada saat itu ialah Sultan Musa dilahirkan di Siak dan dibesarkan di Siak. Maka ini ada hubungannya dengan Kesultanan Langkat. Ketika Sultan Musa berangkat dari Siak dan memegang sebagai penguasa di negeri Langkat, maka Pesanggerahan Siak ini dibangun pada tahun abad 1827. Setelah itu pemirsa, Syarif Qasim ialah Sultan Siak yang ke-12 mempersunting ialah bangsawan dari Langkat yang bernama Tengku Saripah Latifah menjadi istrinya. Jadi mempererat hubungan Kesultanan Langkat dengan Kesultanan Siak. Maka setiap datang Sultan Siak ke Langkat, langsung mereka singgah kemari. Selesai singgah, mereka langsung berangkat ke daerah perbatasan Langkat Tamiang, dan sebagian memukim dan tidurlah di sini Sultan Syarif Qasim. Maka hubungan erat antara Sultan Langkat dan Sultan Siak itulah hubungan darah. Jadi pada masa itu ialah cukup megah Pesanggerahan Siak ini, begitu indah pemirsa, dan sampai sekarang kondisinya pun kita harus bagaimana untuk agar bisa memugarnya dan supaya tetap hidup cagar budaya yang ada di negeri Langkat ini. Sekarang posisi Pesanggerahan Siak ialah di sebelahnya dibangun salah satu tahfiz Quran, untuk mendidik anak-anak negeri Langkat ini bagaimana biar mereka bisa mempelajari ilmu-ilmu pendidikan agama yang donon dunia. Negeri Langkat ini salah satu ialah dunia pendidikan agama. Maka kita rasanya terenyuh melihat kondisi bagaimana saat ini butuh perhatian penuh dari pemerintah ataupun dari pemerintah daerah Siak juga, yang mana yang masih mempunyai tali persaudaraan atau tali darah dengan Kesultanan Langkat, agar ini bisa dipugar kembali, mengenang bagaimana hubungan Siak dengan Langkat. Kenapa bangunannya tinggi? Pada masa itu Kesultanan Langkat sering mengalami banjir, maka bentuk bangunan Pesanggerahan Siak ini dibuat dengan tinggi. Ini salah satu bangunan ini ialah masih batunya original, masih batu lama. Papannya ialah masih papan-papan bawaan. Tapi sampai sekarang papan ini sudah termakan usia. Lihat pemirsa, sudah banyak yang bolong-bolong. Bangunan ini pemirsa perpaduan antara dua kesultanan, ialah Kesultanan Siak dan Kesultanan Langkat. Karena ini jelas ornamennya masih berbentuk ornamen Melayu tua. Kayunya ini pemirsa terbuat dari salah satu kayu damar yang disebut ialah kayu damar Eropa. Kayu damar Eropa ini berasal dari Malaysia yang dibawa kemari dan dibangunkan untuk pembangunan Pesanggerahan Siak ini. Pesanggerahan Siak ini ialah ketika Sultan Siak
datang ke negeri Langkat, ia tidur dan tinggal di sini bersama permaisurinya, Tengku Saripah Latifah. Karena Tengku Saripah Latifah ini ialah salah satu dari keturunan orang bangsawan atau keturunan dari Sultan Abdul Aziz, Sultan Langkat kedua. Karena itulah mempererat hubungan kesultanan antara Siak dan Sultan Langkat. Mereka menjalin hubungan silaturahmi, hubungan pertalian saudara, perdarahan, dan perdagangan. Karena pada masa itu dari Sultan Abdul Aziz banyak menikahkan anak-anaknya kepada sultan-sultan atau raja-raja di luar. Ya, salah satu juga ya dari keturunan Sultan Siak, Raja Siak, yang juga menikah dengan keturunan bangsawan Langkat. Jadi alhamdulillah pesanggrahan Siak ini masih dijaga oleh salah satu dari guru mandua, ialah Pak Makdian, yang juga ikut turut serta menjaga kondisi pesanggrahan Siak ini. Ya, kita cukup banyak berterima kasih pemirsa kepada Pak Makdian juga. Ya, salah satu dia putra Melayu Negeri Langkat. Jadi alangkah indahnya kalau ini dibangun kembali, karena ribuan situs-situs peninggalan Kesultanan Negeri Langkat ini cukup banyak. Jadi harapan kami sebagai dari APSMI ialah pemerintah juga turut serta, pemerintah provinsi, bagaimana untuk membangun kembali peradaban peninggalan, situs peninggalan sejarah ini. Jadi sekian dulu pemirsa yang saya sampaikan hari ini. Ikuti terus penelusuran kami bersama saya Ijrah Channel dan APSMI. Pemirsa, kita sudah ketemu langsung dengan Pak Makdian yang saya sampaikan tadi. Kita ingin berbincang-bincang lebar dengan Pak Makdian yang mana sudah lama menempati pesanggrahan Siak ini. Begini Pak Makdian, bagaimana Bapak rasanya menempati rumah pesanggrahan Siak ini yang Bapak rasakan saat ini? Yang pertama tentu saja saya merasa bangga atau senang karena tidak semua orang bisa menempati rumah bekas peninggalan atau pesanggrahan Siak ini. Ini merupakan sebuah kesempatan yang diberikan oleh pihak madrasah kebetulan di mana pesanggrahan ini terletak. Bahwasanya ya saya merasa senang dan merasa seperti orang Melayu dan merasa seperti keturunan sultan. Jadi Pak, kira-kira sudah ada berapa tahun lah Bapak menempati pesanggrahan Siak ini? Saya menempati pesanggrahan ini sampai sekarang ini sekitar 6 tahun. Karena dulu sebenarnya sebelum saya menempati pesanggrahan ini ada beberapa orang guru yang memang menempati pesanggrahan ini. Sampai satu saat terjadi perebutan. Kita tidak tahu, ada orang yang mengaku bahwasanya pesanggrahan ini adalah hak waris mereka. Terjadi perebutan sehingga pesanggrahan ini ditinggalkan oleh guru yang menghuni sebelumnya, dan pesanggrahan ini dijadikan tempat yang tidak bagus seperti tempat orang orang narkoba. Lalu karena kosong, saya tanya kepada pihak sekolah bagaimana itu. Lalu pihak sekolah bilang kalau Bapak ingin menempati, tempatin saja lebih bagus. Dan sejak itu tempat ini tidak, karena sudah ada penghuninya, orang sudah segan untuk melakukan kegiatan seperti itu. Tidak lama sesudah itu ada pembangunan asrama yang di asrama tahfiz seperti yang di samping, dan sekarang menjadi lebih ramai lagi. Jadi pemirsa, alhamdulillah dengan jerih payahnya Pak Makdian berusaha mengangkat harkat dan martabat dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Melayu. Dengan keberadaan Pak Makdian di sini, secara otomatis perbuatan maksiat itu hilang. Jadi kita merasa bangga, dan Pak Makdian pun merasa puas bagaimana telah menempati salah satu pesanggrahan Siak ini. Jadi Pak, di depan ini ialah batu tiang lama atau baru? Kalau kita tengok dari strukturnya, ini adalah batu yang tiang lama, cuma seperti nampak seperti sudah hancur dan diletakkan kembali. Ini kalau tidak salah ini menjadi tiang teras, dengan nada tiang tinggi.
Cuma karena kita pun tidak tahu, sudah banyak terjadi perubahan-perubahan di bentuk asli dari pesanggerahan ini. Jadi yang dimaksud oleh Pak Madian ini adalah salah satu ini papalion ya Pak ya. Iya betul. Papalion dari istana pesanggerahan Siak ini, yang mana dulunya sampai di ujung dan sampai sekarang sudah roboh dan tiangnya sudah membuktikan peninggalan khas Melayu kuno. Jadi pemirsa, sampai di sini dululah bincang-bincang saya dengan Pak Madian selaku pemelihara atau penjaga pesanggerahan Siak ini. Jadi dengan itu saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.